Saya cuman seorang ibu sibuk. Iya. Anak saya aja tuh yang diurus banyak banget gitu ya. Saya bengkel. Iya. Saya mungkin petani. Mungkinkah mereka jadi trainer? Mungkin. Kalau ingin menjadi trainer, Oke. satu dia harus menemukan topiknya. Sama dengan bisnis yang lain. Saya mau jualan, produk apa sih akan dijual? Lalu yang kedua, mau nggak mau dia harus bisa menjadi master dalam bidang itu. Nah yang ketiga dia harus menyusun. Yang keempat dia bisa menyampaikan secara baik. Yang kelima ini penting nih, 1M harus Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Narasumber kali ini seperti biasa luar biasa sekali. Saya kedatangan seorang, boleh dibilang suhu ya. Beliau adalah founder dari Public Speaking Academy. Kita sambut saja Pak Ongki Hojanto. Halo Pak. halo Kang Dede, senang ketemu. Terima kasih undangannya. Ya luar biasa. Saya senang malah nih iya. didatangi seorang master gitu Wow, di thank you, bidangnya. thank you, Public thank you. speaking terutama. Public speaking, Oke. iya. Oke, sehat? Oh, sangat sehat. Sudah Apalagi siap ketemu dengan Kang Dede berbagi? diawali dengan kopi pahit. Kopi pahit. Itu luar biasa ya, penting banget nih ya. Oke. Iya. Pak Ongki, pasti kalau Pak Ongki hadir di sini tidak jauh-jauh dari public speaking dan training ya. Iya. Nah, saya sempat melihat satu postingan dari Pak Ongki dan juga bukunya yang luar biasa menurut saya ya, yaitu dapatkan 1 miliar pertama dari training. Iya, Gitu. iya. Nah, pertanyaan saya mungkin semenarik itukah profesi trainer? Wow. Trainer ini sebetulnya adalah salah satu profesi yang membantu mengedukasi masyarakat Indonesia berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Misalnya contoh, Kang Dede kita kenal sahabat kita misalnya ya akan memasuki masa pensiun, 30-40 tahun dia bekerja. Tentu ada pengetahuan pengalaman yang dapat dibagikan dan dia bisa menambah penghasilan dari pengetahuan pengalaman yang dibagikan itu. Seorang trainer kan hanya 6M nih. Kalau ingin menjadi trainer, satu dia harus menemukan topiknya. Sama dengan bisnis yang lain. Saya mau jualan, produk apa sih akan dijual? Lalu yang kedua, mau nggak mau dia harus bisa menjadi master dalam bidang itu. Nah yang ketiga dia harus menyusun. Yang keempat dia bisa menyampaikan secara baik. Yang kelima ini penting nih, 1M harus dapat menjual. Harus dapat menjual. Iya. Yang keenam baru dia membangun bisnis trainingnya. Kalau langkah-langkah ini diikuti, pengalaman saya, angka 1M itu dimungkinkan untuk dicapai. Atau dipastikan bisa mencapainya dengan waktu tertentu gitu ya. Gak mungkin 1 hari, 2 hari, 3, 4 bulan gitu. Butuh waktu tertentu kan. Jadi tergantung dari orangnya sendiri yang Betul, ingin jadi trainer betul. dalam merealisasikan 1M tersebut tadi. 6 langkah tadi. 6 langkah tadi. 6 acuan tadi. Betul, Oh, oke. betul. Saya ada beberapa rekan juga di dunia IT terutama Iya. yang kalau menyampaikan tentang bergerak di dunia training itu selalu alasannya adalah ngapain sih kan di media sosial, di YouTube itu ada yang gratis. Iya. Kita jualan training mana laku gitu. Orang gampang sekali mengakses yang gratis di YouTube gitu. Iya. Seperti itu gimana mindsetnya tuh? Saya nanti kalau saya salah tolong Kang Ralat ya. Saya sangat sangat membekas satu kejadian Kang saat pandemi. Oke. Sebelum pandemi saya trainer, ngajar trainer-trainer. Tapi saat pandemi karena aktivitas itu minim, maka sosial media pasti meningkat gitu ya. Saya follow satu akun di sebuah sosial media, lalu dia mengajar tentang bahasa Inggris. Aktif setiap harinya. Dan saya lihat kontennya bagus, kayak followernya banyak. Hampir 1 juta followernya. Satu saat memasuki masa pertengahan pandemi, berhenti posting lah sang content creator itu. Iya. Lalu mulai 3-4 hari kemudian ada pemberitahuan bahwa tolong didoakan karena beliau kena COVID. Beberapa hari kemudian akhirnya ada informasi lagi bahwa beliau dipanggil Sang Maha Pencipta. Oke. Yang menarik dan yang membuat saya akhirnya berpikir lebih dalam, komentar-komentar dari para netizen atau followernya. Mas, Mbak yang pegang akun beliau, almarhum, tolong jangan dihapus akun ini. Biarkanlah konten-konten yang pernah beliau buat menjadikan amal jariah untuk beliau. Seorang trainer, 2 Kang, akan dapat
finansial dan spiritual. Oke. Kita bicara finansial butuh 6M. Kita bicara spiritual hari ini Akang dan saya ngobrol, kemudian kita posting dan ada 1, 2, 3, 4 orang yang merasa mendapatkan dampak dari edukasi yang kita berikan yang mungkin saja menjadi amal jariah bagi kita. Meskipun di platform YouTube which is Iya, gratis gitu iya, ya. iya, iya. Jadi ada 2 hal ya, penting Betul, banget itu. trainer ini 2 poin ini, yaitu kita bicara spiritual, kita bicara finansial. Nah, finansial ini ya tentu butuh waktu. 6M tadi. 6M tadi ya. Iya, iya. Iya. Oke, kalau kita bicara mengenai trending ini kan, kalau kita melihat di sosial media itu Iya. kebanyakan itu aja tuh, seperti public speaking salah Iya, satunya. iya, iya. Ada trending-trending seperti bagaimana menulis Iya, dan iya. lain-lain gitu ya, bahasa Inggris Iya, mungkin iya. gitu. Betul. Tapi siapa sebetulnya yang bisa menjadi trainer? Iya. Bidangnya apa? Karena bisa jadi ada teman-teman mungkin yang viewer kami, saya tuh ibu rumah tangga Pak Ongki, gimana caranya jadi trainer? Saya cuman seorang ibu sibuk, Iya. anak saya aja tuh yang diurus banyak banget gitu ya. Saya bengkel, Iya, iya. saya mungkin petani. Mungkinkah mereka jadi trainer? Mungkin. Trainer ini Kang adalah orang yang membagikan sesuatu yang berdampak pada adanya penambahan pengetahuan atau peningkatan pengalaman. Oke. Kalau kita sebelum masuk ke sana Kang ya. Kalau kita bicara tentang kompetensi. Seseorang dikatakan kompeten apa sih ukurannya? 3, KSB. Skillnya meningkat, knowledge-nya meningkat, dan yang berikut adalah behavior-nya atau adabnya meningkat. Jadi kalau kita bisa membuat peningkatan di satu sisi dari 3 tadi, kita bisa menjadi trainer. Bidangnya apapun Iya, gitu. iya, iya. Oh, Contoh misalnya, ada seorang ibu rumah tangga yang semoga tidak sekali lagi ya, yang punya anak berkebutuhan khusus. Lalu dia punya sebuah treatment, mendidik, mengasuh dengan pola asuh yang baik. Anak tadi tumbuh, besar, berkembang, dan bisa mendapatkan hasil yang atau bisa mencapai prestasi yang luar biasa dalam hidupnya. Pengetahuan pengalaman ini dapat diajarkan kepada ibu-ibu yang lain yang mungkin saja punya masalah yang sama, Kang. Oke. Sehingga menjadi trainer itu tidak harus punya latar belakang pendidikan formal. Walaupun untuk menjadi trainer 4 atau 5 acuannya. 1, punya latar belakang pendidikan formal. Contoh misalnya trainer-trainer yang kita kenal, Prof. Renar Kasali misalnya ya. Iya. Seorang guru besar Universitas Indonesia, kemudian 1 dari 50 manajemen guru dunia, ngajarkan latar belakang pengetahuan beliau. Atau latar belakang pengalaman. Oke. Jojiran misalnya, kalau kita buka Guinness Book of Record, sales paling jago di dunia. Bahkan tanpa tamat lembaga pendidikan formal. Karena jago jualan, ngajarin cara jualan. Ibu yang tadi saya cerita, bisa ngajarin orang bagaimana mendidik anak datang dari latar belakang pengalaman beliau. Atau yang ketiga, passion. Oh Pak, saya ini ingin untuk membantu membentuk atau membantu negara kita bisa mencapai Indonesia emas contohnya. Mendidik para generasi muda. Mungkin dari passion. Atau dari survei pasar yang saya lakukan, Kang. Jadi ketika saya melakukan survei pasar, di pasar saat itu orang yang ngajar public speaking hampir nggak banyak. Lalu saya memutuskan ngajar public speaking karena hasil survei pasar. Ini beberapa indikator yang bisa digunakan seseorang untuk memutuskan produk apa sih yang dia akan jual. Atau saya menjadi trainer, spesialisasi saya di bidang mana. Nah ini indikatornya, pengetahuan, pengalaman, passion atau survei pasar. Atau survei pasar. Iya, iya. Jadi intinya bagi teman-teman yang mungkin saya pengalamannya nanggung, pengetahuannya nanggung, Iya, sekolah aja misalkan S1 tuh juga didorong-dorong nih mau skripsi atau tesis gitu ya. Itu tidak menutup kemungkinan tetap bisa jadi trainer. Betul, bisa jadi Dengan survei trainer. pasar tadi. Iya. Contoh oke. gampangnya gini deh Kang. Saya S1 accounting. Gak mungkin saya ngajar rahasia membuat laporan keuangan. Wong saya bikin balance sheet, neraca laba rugi, itu bisa balance dan salah. Gitu. Berarti kan saya punya keahlian merekayasa laporan keuangan. Oh iya, saya ke sana. Iya. Betul. Jadi saya nggak mungkin ngajar itu. Pengalaman kerja 1,5 tahun sebagai auditor, 6 bulan sebagai marketing supervisor. Ngajar apa? Nggak bisa kan? Akhirnya saya menemukan, saya punya pengalaman presentasi. Saya ikut dunia network marketing, kemudian saya sering presentasi, punya pengalaman itu. Pengalaman tersebutlah saya ajarkan dalam bentuk seminar, training, dan pelatihan. Oke, jadi tidak harus berdasarkan knowledge maupun experience kita ya. Walaupun di sana deep banget, kalau marketnya nggak butuh. Iya, atau iya, terlalu iya. red ocean Iya, kan gitu iya, ya. iya, betul, Nah, betul. itu
mungkin kurang layak menjadi topik kita betul. untuk mencapai 1M terutama. Iya, 1M. Kalau kita fokus ke 1M, setuju. 1M Oh. pertama dari bisnis training. Nah, saya yakin training. para viewers kan sudah punya 1M nih ya di Iya, bisnis yang lain. Kita fokus ke bisnis training kan. Iya, iya. Nah, kalau kita menentukan topik Pak Ongki nih, kemudian kan marketnya harus spesifik juga ya. Iya. Public speaking kan, kalau saya lihat tuh banyak banget. Iya. Gitu ya. Personal Iya, branding iya, juga iya. banyak banget Iya, gitu ya. iya. Nah, gimana nih caranya kita menentukan market yang tepat? Karena saya sendiri nih khawatir, misal kalau saya nih seandainya nih Iya. buka training public speaking atau ingin jadi trainer public speaking. Waduh, untuk Gen Z udah ada, untuk umum sudah banyak banget gitu ya. Ini gimana cara menentukannya supaya tidak terlalu sedikit juga gitu marketnya? Kalau sedikit kan nggak ada yang beli kan, betul nggak? Betul. Seperti itu, gimana? Nah, ini pertanyaan bagus yang sering ditanyakan dan dikhawatirkan oleh banyak orang. Pak, pertanyaan sama dengan Kang Dede tanyakan ke saya juga sama. Pak, ini kan sudah banyak yang ngajar. Kalau saya ngajar lagi, terus siapa pasarnya? Ya, betul. Jawabannya satu, tenang. Kita hidup di Indonesia. Ada 300 juta penduduk. Jadi teman-teman sekali lagi kita nggak hidup di Singapura yang hanya 20, 30, 40 juta penduduk. Kita hidup di Indonesia 300 juta penduduk. Dan tidak pernah ada seorang trainer pun yang bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia tadi. Kalau filosofi saya, setiap orang punya pintu rezeki berbeda. Selama harus punya nilai tambah. Contoh misalnya, kalau saya ngasih training public speaking, tentu saya harus berpikir apa nilai tambah saya dibandingkan kompetitor saya, dibandingkan pesaing saya, dibandingkan dengan trainer yang lain contohnya. Jadi produknya bisa sama atau temanya bisa sama. Namun cara membawakan bisa berbeda, isinya bisa berbeda, cara beriklannya bisa berbeda, kemudian materinya juga mungkin bisa berbeda, durasinya bisa berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang bisa dikembangkan sehingga menjadi sebuah keunikan. Jadi kita harus memastikan kita ada nilai tambah ya. Nilai tambah, setuju. Soalnya kalau saya aja sendiri lihat nih, contohnya podcast aja. Iya. Begitu mengawali podcast nih. Wah, udah ada close the door nih. Iya. 23 juta waktu itu ya. Udah ada kasih solusi. Sudah ada podcast-podcast lain yang banyak sekali gitu ya. Tapi ketika mulai, ya ada aja sih yang subscribe. Mungkin ilustrasinya mirip gitu ya. Setuju. Ada yang nonton, berarti trainer berarti ada yang ikutan training juga. Selalu ada pasarnya. Selalu ada pasarnya. Nah, kalau Pak Ongki kan punya buku nih ya. Iya. Untuk menunjukkan kita master di suatu area itu perlu nulis buku nggak sih? Pertanyaan bagus. 2, Kang. Jadi teman-teman ketika Anda ingin jadi trainer, langkah kedua kan menjadi master. Menjadi master. Iya, gitu. menjadi master kan 2. 1, secara internal Anda master. Yang kedua, bisa membuat pihak eksternal merasa Anda master. Ini 2 hal berbeda loh, Kang. Iya. Jadi 1 memang Anda ahli. Yang kedua, Anda bisa mencitrakan Anda ahli gitu ya. Mencitrakan ahli, walaupun belum tentu ahli. Belum tentu ahli. Iya. Oke. Dan itu langkah untuk menjual. Untuk menjual. Yang idealnya dua-duanya, Kang. Dua-duanya. Betul, dua-duanya. Okay. Dua-duanya idealnya dua-duanya dong. Namun kalau misalnya kita nggak bisa menjadi ideal untuk awal-awal, maka yang paling penting adalah tergantung. Ada yang realistis, ada yang idealis, ada yang materialistis. Kalau yang idealis, saya harus jadi master dulu secara internal. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Kalau yang materialistis, yang penting saya jualan dulu, mau jadi master atau nggak urusan belakang. Selama tidak hoax dan tidak sara gitu ya. Jadi dalam training kan nggak ada yang salah dan benar. Selama Anda tidak hoax dan tidak sara. Oke. Namun yang paling ideal dua-duanya tentunya. Tapi kalau kita bicara produk, mana sih ada produk yang mengatakan dia nomor 2, nomor 3, nomor 4? Nggak ada. Antara brand dan reputasi kan 2 hal berbeda kan. Brand itu dibangun dengan image. Nantinya pada satu titik tertentu, reputasi akan image itulah yang menentukan konsistensi dari brand tadi. Oke. Jadi kalau saya cerna nih, kita mencitrakan diri dulu supaya kita bisa ada yang lihat dan akhirnya ikutan. Tapi tetap kapabilitas kita juga, kemampuan kita, mastery level kita. Kalau bisa bagus, sudah master gitu ya. Kalau belum, ya berusaha untuk mencapai itu. Karena nanti yang ikut training akan merasakan experience-nya yang akan menentukan reputasi kita gitu ya. Setuju, Kang. Setuju. Akhirnya repeat order atau tidak ya terserah mereka. Iya betul. Jadi jangan sampai dia tobat. Waduh, salah ngundang trainer, tobat gitu, salah ngundang trainer. Kenapa? Karena antara iklan dan hasil kan 2 hal berbeda. 2 hal yang berbeda. Tetapi kalau kita menuju satu titik kesempurnaan, kan nggak pernah ada level itu. Betul.
Yang ada adalah level di mana kita berusaha menyempurnakan, atau kata Tony Robbins kan 4 kani. Constant and never ending improvement. Kaizen lah kalau bahasa Jepang. Kaizen, betul. Iya. Sebagai seorang trainer, saya awalnya berpikir saya ngerti banyak tentang public speaking. Tapi semakin saya belajar, saya merasa saya nggak ngerti tentang public speaking. Nah, bayangkan Kang, kalau saya menunggu saya ngerti public speaking, kapan saya bikin trainingnya? Sampai sekarang mungkin belum bikin training. Iya, betul. Oh gitu, iya. Ya sudahlah, kita sambil menunggu kesempurnaan itu datang, dan kita menjual hal yang kita kuasai saat ini. Oke. Jadi membangun image, Pak, saya nanti betul-betul ngerti public speaking baru saya bikin konten. Ya kapan Anda akan bikin konten? Iya gitu ya. Jadi mulailah. Gampangnya gini lah Kang. Level guru tuh kan ada macam-macam tuh ya. Macam-macam, setuju. Ada guru TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Penempatan diri atau bahasa kasarnya tahu diri deh. Saya level pengetahuannya hanya SMA. Maka dalam topik tersebut target market saya adalah orang-orang yang punya level pengetahuan SD, SMP, dan SMA. Saya nggak membidik target yang di atas itu. Karena kompetensinya kan di bawah ini. Yeah. Nah ini gambarannya Kang. Jadi kalau kita belum mampu di level ngajarin untuk practitioner misalnya, basic dulu gitu ya. Iya betul. Dan itu pun ada ceruk, ada marketnya, ada pasarnya. Setuju, ada pasarnya. Misalkan contoh saja, saya random aja nih, karena Pak Ogi sampaikan sebetulnya skill apapun, knowledge apapun, bahkan hasil riset bisa kita jadi trainer gitu ya. Katakanlah tenaga kerja imigran kalau nggak salah. TKI gitu ya. TKI, betul. Itu bisa ngajarin bahasa Inggris atau bahasa Taiwan untuk calon-calon TKI di Taiwan misalkan, di Jepang gitu ya. Ceruknya juga banyak mungkin gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita bagi ke KSB tadi Kang ya, kita fokus ke TKI tadi ya Kang ya. KSB, knowledge, skill, dan behavior. Kira-kira untuk jadi TKI, dia harus punya pengetahuan apa sih? Pengetahuan tentang budaya kah? Aturan kerja kah? Lalu skill apa yang harus dia miliki? Lalu kan bahasanya nggak perlu canggih-canggih. Iya kan, bahasa yang untuk pekerjaan sehari-hari. Kita nggak usah bicara tentang bagaimana si calon tenaga kerja ini bisa keluar rumah deh. Kita fokus dalam rumah dulu. Kalau si majikan ngomong A atau si yang meng-hire dia ngomong A, jawabannya B. Dia harus bisa menghandle itu. Kemudian yang berikut, adab apa yang dia perlukan. Ya setiap negara kan culture-nya berbeda. Di Indonesia, di Taiwan, di Hong Kong mungkin berbeda. Sehingga adabnya atau behavior-nya perlu kita latih. Dan nggak perlu bicara tentang hal yang melangit itu, bicara yang membumi. Iya, karena mungkin melangit juga bisa jadi nggak dipakai juga. Nggak dipahami juga mungkin oleh orang-orang di marketnya gitu ya. Betul. Jadi apapun itu, kalau prinsipnya bisnis kan cuma 2 Kang. Halal dan legal. Nah, selama halal dan legal kita just do it. Just do it. Ya kan? Ya kan, selama Anda tidak melanggar hukum agama, tidak bertentangan hukum negara, ya kita just do it. Nah, kalau kita banyak mikirnya, ya nggak akan jadi gitu, nggak akan jalan. Banyak diskusi, banyak mikir, nggak akan jalan dulu deh, baru kita mikirin nantinya. Gitu. Saya punya ungkapan juga nih. Asal negara tidak dilawan dan agama tidak dilawan, yang penting cuan. Iya, betul. Halal dan legal, tadi seru banget sih. Kita halal dan legal, kita mikir apa lagi? Bisnisnya apapun, kerjaannya apapun, pengalamannya apapun bisa kita buat jadi training dan kita bisa menjadi trainer gitu ya. Setuju. Dengan level tertentu. Dengan level tertentu gitu. Ya ibaratnya sekolah kan tidak akan mungkin seseorang yang ngajar TK dia ngajar doktoral, ngajar doktoral ngajar TK, kan setiap orang punya level murid yang berbeda. Oke, saya tertarik dengan 6 hal tadi ya, yang di awal Pak Uki sampaikan secara singkat. Agak teknis sedikit nih, kira-kira. Gimana tahapannya, cara menentukan di awal tuh kalau salah topik ya? Menemukan. Betul. Sampai dengan tahap yang ke-6 itu, boleh diceritakan lebih detail nggak? Supaya audiens kita yang benar-benar misalnya awam nih, saya tuh jago banget masak. Tapi gimana jadi trainer masak itu nggak kebayang. Apakah ngonten di YouTube? Itu kan bukan trainer gitu ya, content creator.
Ada langkah-langkah nggak yang bisa dijelaskan lebih detail dari 6 hal tadi? Nah, ini ilmu 15 juta yang dibongkar di sini. Ini ilmu 15 juta nih. 15 juta. Ilmu pelatihan ya kita bongkar ya. Kita bongkar ya. Kita bongkar. Ya. Satu, menemukan materi training. Materi training itu datang dari beberapa aspek. Yang saya sampaikan tadi bisa datang dari latar belakang pengetahuan. Ya, seorang doktoral, seorang pasca sarjana atau orang yang berkuliah di satu bidang tertentu bisa menjadikan tema itu atau materi yang dia sudah ambil hingga doktoral tadi sebagai materi training. Namun kadang-kadang kan orang itu, Kang, tidak dapat atau tidak nyaman menyelesaikan hingga program doktoral seperti Kang Dede gitu ya. Aduh, Pak, saya nih tamat S1 dengan status diampuni. Karena nggak tamat-tamat. Malah jadi sorotan akreditasi sekolah kan. Ini kalau banyak yang nggak lulus tepat waktu akreditasi turun, ya sudah kita tamatkan nih orang. Lalu Pak Ongki nyuruh saya, Kang Dede nyuruh saya kuliahnya kan celaka. Tenang, ada yang kedua, yaitu belajar lewat lembaga pendidikan informal. Bisa training, bisa pelatihan, bisa workshop. Lalu praktek dan ajarkan kembali. Nah, kita studi kasus deh. Contoh trainer yang berhasil dengan metode ini siapa sih? Tunggal Semaringin. Nah, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia. Dia ikut pelatihan dalam luar negeri, praktek, ada hasil, ngajarin kembali dengan modifikasi ilmunya. Anda bisa lakukan itu. Lalu yang kedua, menemukan tema dari pengalaman. Yang tadi kita cerita ya, pengalaman ibu rumah tangga, pengalaman dari yang pernah jadi TKI misalnya. Gitu ya. Bisa dilakukan. Petani sukses, apapun gitu ya. Bisa. Apapun itu. Misalnya contoh dia membuat filter air deh dan berhasil, bisa ngajarin itu. Jadi trainer di sana. Kemudian yang ketiga adalah survei pasar yang saya lakukan kan. Survei pasar akhirnya dapat ternyata ada high demand tapi low supply. Public speaking contohnya. Kemudian yang keempat passion. Wah Pak, saya passion ini ngajar anak-anak muda agar menyiapkan negara kita mencapai Indonesia emas misalnya. Silakan. Kemudian yang kedua menjadi master. Sesudah menemukan topik, ya kita harus menjadi master ya. Saya sudah punya produk nih. Bagaimana produk ini laku, maka harus dicitrakan kan. Tetapi antara pencitraan dan pengalaman orang menggunakan produk kan 2 hal berbeda. Sehingga saya sampaikan tadi antara brand dan reputasi 2 hal berbeda. Betul kita menjaga 2 hal ini, namun yang paling penting kan adalah eksternal. Mencitrakan bahwa Anda master. Kalau nunggu Anda jadi master, kapan Anda jualannya? Apalagi range dari sertifikasi bisa sangat luas banget gitu ya. Selama filosofinya satu, halal dan legal. Halal artinya Anda tidak ada unsur menipu. Kemudian legal itu Anda tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, ya silahkan saja. Lalu yang ketiga adalah mulai dapat menyusun. Yang saya sering sampaikan, Kang, orang yang bisa public speaking belum tentu bisa menjadi trainer. Belum tentu bisa menjadi trainer. Iya. Orang yang jadi trainer pasti bisa public speaking. Speaking. Gitu. Karena mengemas sebuah training, tidak saja konten training ini kan tidak hanya bicara, tetapi bagaimana Anda melakukan analisa peserta, bagaimana bisa membangun hubungan dengan peserta Anda, sampai melakukan proses evaluasi sebuah training. Dan ini kan tidak dimiliki oleh seorang public speaker. Public speaker adalah orang yang hanya mengirimkan pesan kepada audiens. Kalau kita ambil satu definisi, Kang, dari Merriam-Webster mengatakan public speaking adalah seni komunikasi verbal yang efektif di hadapan publik. Berhenti di sana. Kita nggak bicara tentang mengevaluasi, kita nggak bicara tentang menganalisa siapa audiens Anda. Nah, di sini butuh kompetensi seorang trainer. Bahkan dia belum tentu mampu mendeliver konten yang tadi sesuai topik gitu ya. Iya, betul. Jadi maaf nih saya potong, Pak Ongki. Jadi kalau kita sudah jadi public speaker yang bagus gitu ya, udah bicara di mana-mana. Belum tentu kita bisa jadi trainer yang bagus dan menghasilkan tadi satu yang pertama atau dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi itu penting ya. Berarti yang ketiga tadi ya. Yang ketiga adalah menyusun. Jadi menemukan, kemudian menjadi master, menyusun. Yang keempat menyampaikan. Menyusun ini kan ada banyak mazhabnya. Kalau saya mazhabnya Azure. A adalah analyze learner, biasa gunakan TNA, training need analysis. Ya, TNA kan kita bisa survei, ya bisa wawancara gitu. Kang Dede pasti paham. Kemudian yang kedua adalah kita state objektif. Nah, objektif kita apa nih? Kadang-kadang gini, Kang. Ini yang jadi kebingungan orang di Indonesia. Orang nggak bisa bedain antara seminar dan pelatihan. Oh iya, jangan saya juga nggak bisa bedain sekarang ya. Seminar dan pelatihan. Orang juga nggak bisa bedain antara motivator
trainer, facilitator, mentor, dan coach. Bayangkan gini Kang, bayangkan. Seseorang ini baru bisnis. Ya. Lalu dia datang ke motivator, celaka Kang. Ibaratnya dia belajar nyetir, lalu datang ke motivator. Apa yang dikatakan oleh motivator ketika Anda belajar nyetir? You can do it. Pasti bisa. Yes, you can do it. Celaka, nabrak. Iya, nabrak malah. Iya. Nabrak. Dia buka bisnis nih, nyari coach. Iya. Anda nyari coach. Kalau buka bisnis, Anda harus cari mentor, bukan nyari coach. Bukan nyari coach. Betul. Kenapa? Karena coach itu tugasnya adalah membantu sang coach memunculkan pikiran kreatif dalam dirinya. Kalau bisnisnya sudah berjalan dan ingin mencapai goal tertentu, itu baru coach ya? Iya. Oke. Saya buka bisnis kuliner, Kang, bayangkan ya, saya buka bisnis kuliner, datang ke seorang coach. Lalu coach tanya, kenapa kamu buka bisnis kuliner? Ya Pak, saya kepengen cuan Pak. Gimana cara kamu cuan? Ya saya jualan Pak. Strategi jualan apa yang akan kamu pakai agar kamu cuan? Puyeng nggak nih orang? Bingung. Iya. Baru mulai bisnis kuliner. Dia harus cari mentor. Justru. Mentor adalah seseorang yang sudah pernah punya pengetahuan dan pengalaman di bidang itu, yang akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada orang yang belum punya pengetahuan dan pengalaman. Minimal memodelkan suksesnya mentor itu gitu ya. Oke. Ketika dia ingin melakukan leveraging atau ingin melakukan peningkatan, dia cari coach. Coach baru. Iya, betul. Motivator perannya di mana? Dalam proses berjalan antara kondisi saat ini ke kondisi yang Anda inginkan, ada up and down-nya. Ketika Anda down, Anda cari motivator untuk di-push gitu. Gitu. Jadi saya sering dengar kan, motivator ini modalnya ngomong doang. Iya betul. Ya memang itu. Iya memang tugasnya kan ngomong doang. Iya kan dia ngobatin kan, dia gak jadi motivator, jadi dokter kan. Iya kan? Betul. Kalau dia ngasih solusi, dia gak jadi motivator, dia jadi mentor kan. Jadi penempatan terminologi yang tidak dipahami oleh audiens kita menyebabkan satu, mereka salah masuk kelas. Ketika dia salah masuk kelas, dia salahin pengajarnya. Ada yang salah masuk kelas kan? Atau si pengajar ini yang tanda kutip nggak tahu diri, sehingga merasa dia bisa semua. Oke. Jadi kan semua kan ada porsinya kan. Iya. Gampangnya gini lah. Coba kita brainstorming Kang. Seseorang yang nggak bisa berenang, misalnya saya dan Kang Denny nggak bisa berenang nih ya. Kita berdua akan datang ke siapa kira-kira? Coach, mentor, motivator, trainer, atau fasilitator? Ayo. Harusnya ke apa ya? Istilahnya adalah pelatih renang sih. Pelatih itu adalah trainer. Kita harus dilatih dulu kan? Iya. Untuk bisa berenang. Betul. Atau idealnya kita datang ke konsultan. Untuk apa? Tinggi badan kita diukur, berat badan diukur. Maka si konsultan itu memutuskan dengan tinggi 165 dan beratnya 85 kilo, Bapak cocok gaya bebas. Jangan gaya punggung Pak, karena tangan Bapak panjang sebelah misalnya, contoh. Atau jangan gaya yang lain misalnya, contoh. Kita dapat angka awal. Ini bedanya antara trainer dan konsultan. Lalu motivator perannya di mana? Dalam proses ini kan ada up and down. Belajar ya, kadang-kadang dia kelelep, hampir putus asa, datang ke motivator. Dimotivate lah oleh si motivator tadi. Sesudah dia bisa berenang, dengan jarak kurang lebih 100 meter, pencapaian hanya 3 menit. Kepengen di bawah 3 menit. Datang ke coach agar bisa dilakukan maksimalisasi dari hasil yang dia peroleh. Sudah bisa berenang, kemudian hasilnya bagus, dia ingin juara nasional. Carilah trainer yang juara nasional, cari mentor yang juara nasional. Berguru kepada si mentor itu. Nah, ini analogi singkat bahwa peran seseorang dalam industri pelatihan itu berbeda, dan semua mengisi ceruk pasar yang tadi saya sampaikan 3 itu kan. Motivator mungkin banyak bermain di adabnya atau behaviornya, dari malas jadi rajin ya, dari misalnya tidak termotivasi jadi termotivasi. Peran motivator di sana. Trainer ada perannya juga. Ya, yang kita bicarakan itu, yang Pak Ongki sampaikan itu berarti ya kita harus menempatkan porsi kita ada di mana juga ya. Betul. Belum tentu kita harus, misalkan contohnya gini. Saya misalkan seseorang pensiunan, direktur di sebuah perusahaan. Dia tuh ingin jadi trainer. Padahal dia tidak
mau mengurusi hal-hal teknis detail. Dia inginnya hanya menyampaikan caranya gini loh gitu. Anda kalau ada kendala gini, saya dulu sukses gimana. Ya. Itu berarti bukan tidak cocok memilih jadi trainer yang sifatnya hands on gitu ya. Bagaimana caranya? Atau gimana tuh? Ini pertanyaan bagus nih. Tahan dulu Kang, kita hubungkan sedikit dengan level belajar dari Benjamin Bloom. Oke. Jadi Benjamin Bloom katakan gini Kang. Run, coba Kang ulangi ya. Run, Eva create. Bisa ulangi Kang. Run, Eva create. Run, Eva create. Jadi Benjamin Bloom ini terindikasi orang Sunda. Karena ada AA-nya tadi kan. Benjamin Bloom ini terkenal Kang di dunia pendidikan. Katanya level belajar itu ada 6. Run, Eva create. R-U-N, run atau lari. R pertama adalah remember. Okay. UN adalah understand. Lalu A yang pertama adalah analyzing. A yang kedua adalah apply. E-nya adalah evaluasi dan C-nya adalah create something. Nah, kita hubungkan dengan pertanyaan Kang Dede tadi ya. Level belajar yang pertama adalah remember. Ketika seseorang dikatakan belajar, maka dia harus dapat mengingat apa yang dia pelajari. Sebagai seorang pembicara, trainer, apapun itu, misalnya coach, mentor, trainer atau motivator, tugas kita adalah membuat audiens kita mengingat apa yang kita sampaikan. Karena level belajar paling dasar. Level paling dasar. Antara hadir dan belajar dua hal berbeda. Antara berkomunikasi dan berbicara dua hal berbeda. Antara mendengar dan menyimak dua hal berbeda. Orang datang belum tentu dia belajar. Apa indikator dia belajar? Satu, dia harus remember. Lalu yang kedua, dia harus understand. Dia harus paham. Bagaimana membuat orang itu paham? Contoh kasus. Yang tadi akan sampaikan kan, dia memberikan contoh-contoh apa yang dia lakukan, contoh kasus. Lalu yang ketiga adalah analisa. Dia bisa melakukan analisa antara apa yang si audiens bisa melakukan analisa antara apa yang dia pelajari dan apa yang dibutuhkan dan membuat rencana penerapannya. Disebut analisa, level belajar yang ketiga. Yang keempat apply. Apply ini dia menerapkan. Nah sekarang seorang trainer itu akan bermain di mana? Ini saya sampaikan bedanya seminar dan pelatihan tadi kan. Seorang trainer ketika seminar, ini sekali pemahaman saya, konsep saya atau pemikiran saya, bahwa seminar itu terjadi apabila seorang pembicara mentransfer knowledge-nya kepada audiens. Maka ada di level remember, understand. Pelatihan akan transfer skill. Berarti si trainer ini tidak hanya masuk ke remember, understand, tapi audiens dapat menganalisa dan menerapkan apa yang diajarkan seketika itu. Sehingga pelatihan durasinya lebih panjang, audiens lebih sedikit. Betul. Butuh pengawasan, butuh latihan. Nah sekarang kembali ke pertanyaan Kang tadi. Ketika seseorang pensiunan tadi ingin untuk menjadi trainer, maka satu, level kedalaman materi ajar dia. Apakah dia akan membuat seminar atau membuat pelatihan? Seminar sifatnya lebih pendek, orang yang lebih banyak, level kedalaman belajarnya hanya di remember dan understand, atau masuk ke pelatihan. Pelatihan itu bisa sehari, bisa 2 hari, bisa bahkan 5 hari, tergantung materinya. Lalu yang kedua, apakah dia ingin untuk membawakan ke one to many, atau sifatnya one on one? One on one berarti masuk ke coaching atau grup coaching. Bagaimana cara membawakannya? Apakah dengan presentasi atau dengan pertanyaan? Coaching berarti kan? Atau pernyataan-pernyataan, cerita-cerita dari pengalaman dia. Nah ini metodenya kan? Itu metode ya tadi. Tanpa kita menyekat-nyekat itu coaching atau training dan sebagainya, tapi sebenarnya metode ya. Kalau kita lebih nyaman dengan bertanya untuk mengeksplor apa yang dipahami dan mencapai tujuan dari audiens kita, ya berarti metode coaching tadi ya. Betul. Jadi itu berbeda-beda ya ternyata. Setuju Kang. Dan tidak harus seorang misalnya pensiunan yang sudah cukup pengalaman dengan serangkaian pengalaman kerjanya di satu industri itu harus jadi motivator doang kan ya. Betul. Kalau dia goalsnya sampai dengan audiensnya bisa mengimplementasikan,
Bisa jadi itu pelatihan gitu ya. Betul, dia jadi trainer. Jadi trainer nanti. Atau kalau dia ingin, saya akan membimbing orang ini sampai dievaluasi. Sampai Biasanya dievaluasi. dia jadi coach. Oh, evaluasi itu Iya, jadi coach. coach atau mentor. Jadi mentor. Betul. Oke. Jadi coach itu kan ada tugas yang disampaikan, kemudian pertemuannya berkala biasanya, lalu pertemuan berikutnya dia paparkan apa yang sudah dilakukan terhadap tugas sebelumnya. Lalu bisa dievaluasi. Kan level belajar ya, remember, understand, analyzing, apply. Evaluasi dan create something new. Create something new. Ini yang Kang Dede lalui nih dalam program doktoral kan diminta untuk Iya. novelty gitu ya. Novelty. Kebaruan kan harus Iya. ada. Ya, ilmu kan tadi Kang. Iya. Masuk kepada create something new. Oke. Tadi kayaknya kita udah bahas 4 nih. Nah, 3 tuh menyusun kalau nggak salah ya. Menyusun, Yang keempat ya. delivery. Menyampaikan. Ini ada hal khusus gak yang harus dipahami oleh seorang calon trainer terutama gitu. Nah, ilmu baru juga nih Ilmu Kang. baru. Yuk, Kang Dede sama-sama ikuti kata-kata saya. Siap ya Kang ya? Nah, para viewers juga bisa. Gerakan, Gerakan, suara, suara, Jakarta. Jakarta. Tampilkan, Tampilkan, ekspresi, ekspresi, sentuh, sentuh, lingkungan. lingkungan. Aha, yuk coba kita ulang sama saya. Gerakan, Gerakan, suara, Jakarta, tampilkan, ekspresi, sentuh, lingkungan. Sekali lagi ya. Gerakan, suara, Jakarta, tampilkan, ekspresi, sentuh, lingkungan. Ini non-verbal, Kang. Non-verbal. Non-verbal itu pertama adalah, masih ingat tadi? Gerakan. Gerakan itu ada 2. Kita bicara, ini cara menyampaikan gitu ya. Bicara gerakan itu ada 2, Kang. Satu, kita bicara gerakan tangan. Kita bicara gerakan tangan. Yang kedua adalah posisi berdiri kita. Posisi berdiri. Jadi ketika menyampaikan, satu gerakan tangan. Gerakan itu macam-macam, Kang. Ada menghitung dengan jari, menggambarkan, menekankan, menunjuk, itu gerakan tangan. Ini yang saya sampaikan tadi. Saya awalnya berpikir saya ngerti public speaking. Setelah saya gali, banyak yang nggak ngerti, Kang. Banyak yang nggak paham. Jadi ini hasil research ya 2-3 bulan lalu nih. Gerakan suara Jakarta. Satu gerakan. Kemudian yang berikut adalah suara. Gerakan suara. Suara kalau dalam bahasa Inggris kan voice. Voice itu 5 kata, Kang. Volume suara, out of filler, hindari filler word, Ya, oke. filler word dan empty word. Empty word. Filler itu tadi, empty itu oke, baiklah, nah seperti itu. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang public speaking. Oke, teman-teman, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini baik empty word. Empty word. Kata-kata kosong nggak perlu. Volume, yang kedua ada out of filler, yang ketiga I adalah intonasi. Intonasi ada 2, ada 3, intonasi dinamika, tempo atau intonasi nada. Intonasi dinamika menekankan satu kata dalam sebuah kalimat. Intonasi nada naik dan turun. Intonasi tempo cepat dan lambatnya. Jadi tidak flat gitu aja. Tidak flat. Atau tidak berapi-api terus gitu ya. Ngomong berapi-api ya. Hari ini kita akan bahas tentang 6M. M yang pertama adalah menemukan, yang kedua M yang pertama adalah menemukan, M yang kedua adalah menjadi master. Menjadi master. Jadi intonasi nada. Iya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah clarity, kejelasan ucapan. Yang terakhir energi. Harus ada antusiasme. Jadi kalau ngomong nggak antusias, ya kecuali kita ngajar hipnoterapi ya, tarik nafas, hembuskan ya. Rekan-rekan sekalian, Memang kebutuhannya kalau itu. pengkondisian, betul. Oke. Apalagi biasanya saya dengar trainer yang oke, Bapak Ibu ini habis makan siang jam 2, ini saat-saat yang sangat-sangat berbahaya. Betul. Dia mengkondisikan untuk berbahaya. Untuk berbahaya gitu. Betul. Tidak memberikan energi untuk terus Iya, semangat gitu ya. setuju. Oke, sering banget tuh saya dengar itu. Bener. Oke. Satu tadi gerakan sudah, suara sudah, Jakarta tuh jarak. Jadi jarak Anda dengan audiens tuh harus dijaga. Dalam kondisi konteksnya maksudnya fisik, jarak fisik. Fisik, di dalam betul. ruangan training. Dalam ruangan training. Oke, siap. Jaraknya termasuk kan jarak saya dengan Mike kan dibantu-bantu ya. Jarak ini penting. Iya, Jadi iya. jarak. Oke. Ada yang bertanya, Pak, kalau saya ngasih training berjalan-jalan boleh nggak? Pertanyaannya adalah apa gunanya, apa tujuan Anda berjalan? Jadi semua yang kita lakukan dalam training itu kan harus ada tujuan. Kalau saya berjalan, tujuannya mengecek dia lakukan yang saya instruksikan nggak? Gitu. Jadi bukan hanya mondar-mandir Iya, supaya tidak iya. kelihatan boring ya? Betul. Ada gunanya, ada fungsinya. Betul. Jadi saya akan berjalan ketika saya ngecek, "Oh, teman-teman, yuk tolong Anda tuliskan 6M yang kita diskusikan tadi." Saya jalan keliling lihat. Iya. Dia tuliskan. Ayo Mas, tulis dong. Tapi kalau kita berjalan lalu ngobrol, pertanyaan saya, kalau misalnya Kang Deddy bayangkan, seorang pembicara berdiri di tengah-tengah audiens,
dia ngomong di tengah-tengah audiens. Bagaimana pandangan audiens yang di depan? Sulit melihat Sulit ke ke belakang malah. Ini mengganggu mereka, mengganggu nggak jarak. nyaman jadinya. Betul. Jarak. Gerakan suara Jakarta, sentuhan, touching. Ini kan penting juga. Kita memuji seseorang dan menyentuh. Good, bagus. Sentuh, ya ke sesama jenis, jangan lawan jenis. Iya, iya. Kemudian yang berikut, gerakan suara Jakarta, sentuh, ekspresi wajah kita. Ketika kita menceritakan kisah sedih, ekspresi harus sedih, gembira harus gembira. Gerakan suara Jakarta, sentuh, ekspresi, tampil penampilan. Oke. Dan lingkungan belajar penting. AC-nya terlalu dingin, terlalu panas, terlalu bising, ini kan mengganggu proses belajar. Inilah 7 Kang, non-verbal yang akan mendukung seorang trainer bisa menyampaikan isi training dengan baik. Non-verbalnya 7 Oke, jadi seorang trainer pun harus concern di hal-hal seperti itu ya. 7 poin. 7 poin. Termasuk 7 poin. yang tadi. Iya, iya. Suasana, suhu itu udah harus diperhatikan ya. Betul. Kadang gak nyaman juga sih kalau di satu ruangan training, kadang pernah saya membawakan training gerah gitu. Jadi setuju. keringat gitu. Iya, itu iya. akan menurunkan performa kita ya. Betul. Belum lagi audiensnya udah nggak betah aja di dalam ruangan gitu ya. Setuju. Apalagi audiens juga gerah kan. Gerah. Tempat duduknya terlalu dekat, mepet, Iya, gitu susah ya. nulisnya gitu. Yang membuat nggak nyaman. Lingkungan yang tidak mendukung proses belajar. Oke. Itu delivery. Iya. Yang kelima, Menjual. menjual. Nah ini rahasia 1M nih. Itu tidak mudah juga sih Pak. Rahasia 1M. Betul, rahasia 1M ini nih berarti. Pertanyaan yang paling sering saya tanyakan dan tidak pernah ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Kang Dede bisa dites? Boleh. Mudah-mudahan tidak jadi bagian yang itu ya. Ini timnya jangan diedit kalau beliau nggak bisa jawab. Iya, betul. Pengalaman adanya gimana? Kang, dari mana seorang trainer dapat duit? Ayo. Dari mana seorang trainer dapat duit? Dari uang yang dibayarkan trainee, pendaftaran gitu ya. ya. Ya nilainya 70% ya. Lulus. 5P. Seorang trainer tuh dapat duit dari 5P. 1, dari pasar publik. Pasar publik. Ya, pasar publik adalah pasar di mana orang datang bayar pakai duit mereka pribadi. Atau public seminar. Kita harus tahu nih Kang, high demand di public seminar itu apa sih? Kaya. Bayangkan gini Kang, kalau tagline training saya, trainer-trainer, rahasia menjadi trainer yang mengabdi bagi bangsa dan negara. Laku nggak? Nggak laku. Jujur ya, nggak laku. Itu tugasnya BPIT. Iya, betul. Iya. Karena itulah saya membuat tagline, trainer-trainer rahasia menghasilkan 1 miliar pertama dari bisnis training. Karena high demand-nya itu kaya. Kaya. Kekayaan. Betul. Lalu kaya itu kita chunking down lagi. Di bidang apa sih? Digital marketing, bisnis, properti, kaya secara general. Kita membuat materi-materi training yang ada korelasi dengan kaya. Contoh misalnya, ada seseorang yang sangat expert di bidang ngedit misalnya. Ngedit, jago ngedit. Dia bisa ngajarinnya bisa. Rahasia meraup omset miliaran dengan menggunakan jempol Anda. Misalnya contoh. Ada kata miliaran. Miliarannya betul. itu. Ini menarik pasar publik. Pasar publik. Itu satu kaya. Lalu yang kedua, high demand di pasar publik ini adalah tentang anak-anak. Anak-anak itu bukan mendidik anak, bukan. Tapi bagaimana membuat anak-anak kita berdaya. Bagaimana membuat anak-anak sukses. Nggak ada satu orang tua pun yang kepengen anaknya gagal. Betul ya kan? Oh gitu. Namun orang tua juga kepengen instan. Pak, saya kirim anak saya ke tempat ini bisa sukses. Ya nggak juga sih. Tetapi bisa diajarkan langkah-langkahnya. Nggak ada jaminan. Tapi bisa diajarkan. Bukan cara mendidik anak, tapi bagaimana membuat anak itu berdaya. Lalu yang ketiga, yaitu di bidang spiritual atau self-healing. Ini high demand kan? Self-healing dan spiritual. Iya. Spiritual atau self-healing. Indonesia semua orang kayaknya masuk ke sana. Kita tidak membahas sebuah agama, tetapi nilai-nilai agama yang bisa dibumikan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan agamanya diajarkan, tapi value-nya. Banyak trainer-trainer yang mengajarkan itu dan menurut saya ini luar biasa. Bisa membahasakan dengan bahasa sehari-hari.
Iya. Jadi udah dicerna ya. Betul. Jadi lebih banyak potensi Iya, audiensnya iya, gitu iya, ya. betul. Oke. Pasar kaya tadi kan. Jadi pasar publik siapa? Apa sih? Kaya satu, Kaya. anak-anak dua, Anak-anak. lalu yang ketiga adalah Spiritual. spiritual. Dan self healing ya. Self healing, betul. Self hipnoterapi, NLP kayak gitu. ya. Mental iya. health. Lagi musim ya. Iya, mental health. Ini kan begitu banyak sekali ya, high demand lah kan. Iya. Lalu yang kedua, pasar corporate, pasar perusahaan. Oke. Nah, Selain publik, corporate ya. Betul. P yang pertama publik, yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan yang ngundang seorang trainer bicara di internal dia. Internal dia. Apa sih high demand atau topik yang selalu diminati? Sales, penjualan ya. Ya kan? Pasti sales ujungnya ke sana gitu. Ujungnya ya perusahaan kan butuh Iya. omset. Bagaimana sales ini di boost sehingga bisa capai target. Iya. Kemudian mindset, motivasi, ini beberapa leadership yang menjadi high demand di sana. Yang ketiga, jangan kita lupakan pasar pemerintah. Pemerintah. Selalu ada budget untuk Iya, itu. untuk training walaupun budgetnya nggak besar. Ya mungkin himbauan ke Pak Menteri tambah budgetnya. Iya, betul. Untuk SDM, training. Iya, Ini iya. juga harus ada. Training ini tidak bicara, pemerintah tidak bicara BUMN. Kita kategorikan BUMN ke corporate lah ya. Corporate. Kementerian. Kemudian yang kedua adalah Pemda, Pemkot, betul. Iya. Atau lembaga seperti BNN misalnya atau lembaga-lembaga lain. Iya. Kita katakan pemerintah. Pemerintah. Sesudah itu duit datang dari penjualan produk. Penjualan Oh, iya. produk. Contohnya Buku. apa? Oh, buku. Makanya trainer sebaiknya punya produk juga. Karena ini nggak kecil ya. Iya, benar. Jadi buku ya marginnya mungkin gini, Mar. Sekarang Kang ya, di era saat ini nggak banyak produk yang marginnya bisa ratusan persen. Iya kan, selain produk edukasi. Iya. Buku betul. salah satunya kan. Salah satunya buku. Saya punya buku, mungkin biaya cetaknya 25.000, jualnya bisa 150.000, kan marginnya beberapa kali lipat. Kecuali mungkin publish oleh publisher terkenal. ya, Itu kan publisher. jatuhnya apa? Betul, Royalty ya betul, gitu. royalty. Nah, itu masih kecil lah kalau itu ya. Royalty 10%, plus kalau kita beli diskonnya 20%. 20%. Tapi 30%. Kalau publikasi sendiri itu bisa tadi Bisa ya? lebih banyak. Oh, lebih banyak. Oke. Lebih banyak. Iya, Lebih banyak. Ya, ini mohon maaf para publisher. Mohon maaf ya. Iya, siap. Kita ngasih informasi balance lah. Iya. Kalau teman-teman nyari atau kepengen untuk bangun personal branding, harus ke publisher. Harus ke publisher. Kalau kepengen cuan, Nah, self itu publish. Iya. Ya, biar Oke. publishernya nggak marah juga kan. Ya karena bagi penulis awal mungkin tidak tahu bagaimana men-setting harga, channel Iya, penjualan iya, juga iya, terbatas, iya. tapi bisa lewat publisher ya. Lewat publisher. Tapi kalau udah tahu seperti Pak Ongki, ya itu Boleh jadi lah, pilihan boleh lain lah, ya boleh lah. untuk self publish ya. Ya, Oke. satu pilihan baru. Yang kelima apa Pak? P. Ya, Iya. P yang kelima adalah pasar campuran. Pasar campuran. Ketiga pasar di atas, personal, kemudian yang berikut adalah publik, corporate atau pemerintah tadi ya, mengirim orang ke tempat Anda. Oke. Contoh kelas public speaking saya ya, ada yang datang pakai duit pribadi, ada yang dikirim perusahaan, ada yang dikirim pemerintah, pasar Oke. campuran. Inilah pasar yang teman-teman para trainer, coach, motivator atau mentor, Anda bisa dapat duitnya dari sana. Oke. Pertanyaan saya gini Pak Ongki. Terutama 1, 2, kalau 2 dan 3 saya anggap samalah. Ya. Corporate dan pemerintah itu Ya, organisasi gitu ya. Ya. Kita harus milih nggak sih? Saya itu marketnya mau public Iya. atau mau corporate dan instansi, karena kadang-kadang pendekatan materinya juga Betul, beda, cara betul. jualannya beda. Iya, Sebaiknya trainer itu milih atau enggak sih? Oke. Satu dari yang pertama, menentukan tema. Tentu tidak semua tema itu laku di pasar publik. Iya. Pak, saya temanya berat, Pak. Saya temanya tentang misalnya perpajakan. Publik itu kan ya mungkin iya sih, tapi yang lebih oke mungkin corporate. Corporate. Pak, saya temanya tentang supply chains. Ini mungkin berat juga kalau pasar publik kan. Pak, saya corporate misalnya ya. Pak, saya temanya tentang misalnya spiritual. Mungkin pasar publik. Publik. Saya temanya Pak, bagaimana menjadi developer properti, pasar publik. Publik. Iya, Pak, saya temanya menjadi bagaimana menghasilkan 1 miliar pertama dari bisnis training, pasarnya publik. Oke. Nggak pernah ada perusahaan yang agak edan ngirim orang ke tempat saya untuk mendapatkan 1 miliar pertama dari bisnis training. Nggak ada kan? Nggak ada. Bubar semua perusahaan. Iya, bubar. Oh, jadi trader nih Pak. Pak, saya mau resign Pak. Iya. Satu, berdasarkan tema. Itu poin yang pertama.
tema yang Anda kuasai. Atau memang settingan awal. Pak, saya kalau pasar publik itu resikonya tinggi kan. Kenapa resikonya tinggi? Temanya betul-betul harus menarik. Itu satu. Lalu kan ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat sebuah acara kan. Contoh misalnya kalau kita bicara offline atau onsite. Hotel untuk book, apakah itu seminar 3 jam kan harus ada biaya sewanya kan. Iya, dan udah pasti keluar itu. Ada orang nggak ada orang, Anda harus sewa hotelnya 3,5 juta 5 juta untuk 2-3 jam tergantung hotelnya. Kalau kita pelatihan yang ada makannya minimal 10 packs. Datang 2, datang 3 ya harus bayar 10. Iya, betul. Ya mau ngomong kan harus ada biaya fixed cost-nya yang sudah pasti dikeluarkan. Kalau di corporate kan enggak. Dia datang, semua disiapin, datang ngomong, pulang, selesai. Namun kalau bicara corporate ya tentu ada strateginya yang berbeda dibandingkan kita pasar publik. Jadi apakah di setting di awal bisa karena latar belakang materi yang sudah dimiliki oleh seorang trainer sehingga dia mengkategorikan, oke, saya akan ambil pasar publik, saya akan ambil pasar perusahaan. Atau memang dari awal dia akan membidik, baru materi dibuat. Oh gitu, jadi bisa bidik dulu, baru materi dibuat sesuai dengan marketnya. Betul. Oke, luar biasa ya. Ternyata tadi selain menentukan topik atau tema sampai dengan kita menjual. Itu satu tahapan yang luar biasa kalau menurut saya. Kalau mau tadi mencapai 1M gitu ya. Tadi setelah kita bisa menjual dan semua 4 aspek sebelumnya kita kuasai dan jalankan, itu bisa tuh mencapai 1M tuh ya. Bisa. 1M pertama bisa ya. Catatannya jangka waktunya tidak ditentukan. Tergantung orangnya beda-beda dong. Betul. Nah tantangannya gini Tang, antara mau dan mampu melakukan itu 2 hal berbeda. Mau dan mampu 2 hal yang berbeda. Oke. Dia mampu melakukan, belum tentu dia mau lakukan. Gampangnya gini. Orang ikut pelatihan saya, diajarin, dia mampu nggak? Mampu. Pulang dari sana mau melakukan nggak? Belum tentu. Belum tentu loh. Karena itu Tony Robbins mengatakan sukses itu 80% sikap mental, 20% metodologi. Tahu dan mau, lebih penting mana? Lebih penting mau. Dibandingkan tahu. Kenapa? Kita tahu, belum tentu mau melakukan. Tapi kalau kita, andai kata nggak tahu, tapi mau, ya pasti bisa cari tahu. Dikejar itu ya sampai manapun ya. Sikap mental ini penting. Sikap mental. Nah itu pola sukses dimanapun ya, tidak hanya trainer ya. Bisnis, mau profesional atau apapun gitu. Sikap mental 80%, sikap mental 20% metodologi. Kalau kita sudah mampu menjalankan yang 5 dan katakanlah mencapai 1M pertama dan seterusnya, kenapa kita butuh yang ke-6? Membangun bisnis training. Bagus, ya. Tentu setiap orang punya. Ada orang mengatakan legacy. Ya. Ada orang mengatakan, Pak, kalau saya ingin untuk lakukan leverage, saya tidak mau ngajar sendiri, saya ingin punya banyak trainer, ya silakan saja. Membangun bisnis training itu memberikan pilihan, alternatif pilihan. Jadi dia tidak saja sebagai seorang profesional. Nah kalau kita kait-kaitkan dikit lah ya sama cash flow kuadran Robert Kiyosaki. Dia bisa move dari kuadran kiri pindah ke kuadran kanan. Dia seorang profesional, seperti saya seorang profesional di bidang training misalnya, berafiliat dengan beberapa lembaga training yang lain. Ya mungkin dia punya cita-cita, wah masa sih Pak saya nggak pernah rasain jadi bos sendiri. Jadi bos lah dia. Pindah ke kuadran kanan. Jadi business owner dengan sistem. Dengan sistem, betul. Bisnis training kan bisnis dimanapun cuma 3 kan, MOA, marketing, operasional, administrasi. Marketing ya punya platform, punya digital, punya website ya, aktif di sosmed, marketing, operasional, punya kantor, ya berkantorlah di rumah. Jadi kalau saya pribadi awal-awal Kang, istri saya jadikan sekretaris, dia bantu ngetik, ya. Gratis ya? Ya betul. Saya juga sampaikan kepada para peserta saya, ya sudah kalau Anda mulai gak usah ngurusin sibuk urus izin, yang penting bayar pajak gitu ya. PT, CV silakan. Kalau nggak punya nggak apa-apa, mulai saja dulu. Yang penting punya website, punya sosmed. Pak, bagaimana dengan staff? Istri Anda jadikan sekretaris Anda. Tapi kalau Anda sudah sukses, jangan balik sekretaris Anda jadikan istri, celaka kan? Bahaya itu. Kecuali belum punya istri. Silakan, betul, silakan. Jadi itu yang dilakukan. Mulai dari tempat di mana Anda bisa memulai untuk membangun bisnis training kan. Marketing, operasional tadi, administrasi ya pencatatan ringan, database atau laporan
laba rugi yang sederhana bisa dibuat. Dan di dunia bisnis saat ini itu penting ya, sebenarnya, betul, walaupun simpel di awal gitu. Betul. Oke. Ini untuk pencatatan kan, pencatatan bayar pajak tentu satu. Lalu yang kedua, pencatatan ini mungkin saja Anda akan IPO kan karena butuh rekam jejak yang bagus gitu, pencatatan keuangannya. Oke. Boleh kasih ilustrasi nggak Pak? Oke, kira-kira bisnis training yang sukses itu sesukses apa sih? Apakah kita sendiri yang harus menjadi trainernya? Iya. Atau orang lain boleh menjadi trainer tapi pakai modul sendiri? Iya. Atau gimana ilustrasi sebuah bisnis training di tahap yang ke-6 yang menurut saya luar biasa nih ya, legacy. Kita modeling ya, Kang. Di dunia ini, satu yang saya kenal, sebuah lembaga pelatihan atau sebuah lembaga atau IO yang berhasil namanya Success Resources Singapura. Success Resources. Ya, Singapura. Okay. Bisa IPO, bisa melantai di lantai bursa, kemudian jualan saham pasti, jualan seminar. Dan yang punya itu namanya Richard Tan, bukan seorang trainer. Bukan seorang trainer? Iya. Dia seorang pebisnis yang bisa memberdayakan para trainer ini. Trainer ya, betul. Oke. Kemudian apa yang dilakukan? Dia bisa mengundang Robert Kiyosaki, Tony Robbins. Gitu. Dan pasarnya seluruh dunia. Richard Tan yang sukses berhasil. Lalu kalau kita masuk kepada seorang trainer yang bisa meninggalkan legacy, mungkin Paul J. Meyer. Beliau punya Leadership Motivation International, LMI kalau nggak salah, bisa di googling, bisa dicek nanti. Dia membuat modul-modul kan. Kemudian modul-modul ini diajarkan kepada para trainernya. Jadi trainer itu mengajar kepada pesertanya menggunakan modul tersebut. Oh, itu modul yang dibuat atau diriset oleh tadi Paul J. Meyer tadi. Paul J. Meyer. Oh, gitu. Nah, tantangannya gini kan. Tantangannya ada mungkin bahasanya kalau salah diedit aja ya. Kesalah kaprahan. Kenapa? Karena buku-buku Paul J. Meyer masuk ke Indonesia ditranslate oleh penerbit Kristen. Sehingga masyarakat ini berpikir ini sebuah ajaran agama, gitu ya. Padahal Paul J. Meyer ini kantornya ada di Arab Saudi, ada di Qatar, ada di Kuwait. Dan dia punya lembaga training tuh di mana-mana, Kang. Di mana-mana. Nah, orang kurang mengenal dia di Indonesia karena salah satunya tadi ya, salah satunya. Eksklusivitas. Ya mungkin salah, mungkin benar, nanti tinggal dicek. Artinya gini, ini ada satu modeling, satu pola yang kita bisa adopsi untuk membesarkan bisnis training kita. Nah, kalau di Indonesia juga banyak trainer yang berhasil dengan pola adopsi itu, Kang. Oke, jadi kalau bisnis yang pertama adalah kita memberdayakan atau bekerja sama dengan banyak trainer, banyak topik sesuai dengan expertise mereka dan sebagainya. Kalau kita pola organize itu. Yang kedua itu mungkin modelnya yang saya tahu nih, Pak Ongki. Kalau mereka mau jadi trainer kita akreditasi, jadilah certified trainer gitu ya. Certified trainer, betul. Membawakan modul kita, membayar royalti. Dan itu dua-duanya bisa gede ya? Bisa besar. gitu. Tinggal polanya diadopsi. Ini kalau bicara leveraging gitu ya. Leveraging, betul. Kalau kita sendiri ya sudah ngajar aja tadi. Yang penting sampai 1, 2, 3, 4, sampai 5 udah cukup ya. Ngajar aja, betul. Iya, gitu ya. Oke, ini sesinya luar biasa. Kalau saya bilang nih, beberapa podcast termasuk podcast kali ini, Pak Ongki, ini daging semua nih. Dari awal sampai akhir tidak banyak cerita tentang hal lain, yaitu tentang dunia training. Pertraineran, dari mulai topik apapun yang kita punyai berdasarkan skill, knowledge, atau berdasarkan riset dan lain-lain, sampai dengan tadi business training. Nah, Pak Ongki sempat sampaikan tadi, ini 6 tahap ini itu 15 juta. 15 juta dibongkar di sini. Tapi kalau teman-teman ingin ikut workshopnya ya, itu juga silahkan nanti kami masukkan di deskripsi. Termasuk nih Pak Ongki, ada 2 buku nih. Ini luar biasa nih. Ini ada Trainer-Planner ya? Trainer-Planner. Materi hari ini yang dibahas, Trainer-Planner, Kang. Penghasilan 1 miliar pertama. Dari bisnis training. Bisnis training. Anda boleh punya bisnis apapun. Punya bisnis IT seperti saya. Punya bisnis manufacturing atau apapun. Tapi mungkin belum dapat di 1 miliar pertama dari bisnis training. Gitu ya. Tentunya walaupun detail diskusi di podcast ini, kalau yang ingin tahu lebih detail nanti bisa bukunya ada nih di keranjang Shopee di sebelah kanan kita, itu bisa diklik ya gitu di video ini. Ini juga bisa belajar lebih banyak dari buku ini, termasuk ya salah satunya adalah buku Public Speaking Mastery, termasuk
ini bagian delivery penting banget ya buku ini ya. Cara Delivery, ngomong ketika training. Voice tadi masuk. Voice. Ingat ya, gerakan suara Jakarta. Gerakan suara Jakarta itu penting juga karena memang ya sebagus apapun materi kita kalau di deliver ya tidak meyakinkan, membosankan, ditinggal juga gitu. Kadang-kadang saya juga nemuin trainer yang bagus banget cara bicaranya, materinya sebenarnya itu aja, menarik juga sih. Jadi delivery penting banget Pongki ya. Oke, Pongki terakhir mungkin ingin disampaikan ke teman-teman yang masih galau nih, gimana cara jadi trainer, bisa nggak sih skill saya, knowledge saya, atau saya nggak punya skill dan knowledge ini bisa menjadi trainer atau tidak gitu. Pongki pernah nggak punya tim atau apa namanya trainee ya atau peserta pelatihannya yang akhirnya bisa mencapai 1 miliar, boleh disampaikan ke audiens kita. Jadi teman-teman yang ingin untuk berbagi, dan ketika Anda berbagi itu dapat 2 dampak. Dampak spiritual karena ilmu, pengetahuan, pengalaman yang Anda ajarkan kepada orang lain dan bermanfaat bagi mereka. Atau Anda juga kepengen untuk mendapatkan finansial atau dampak ekonomi dari berbagi Anda, maka coba pikirkan dan masuk menjadi seorang trainer. Karena trainer ini tidak saja bicara tentang menyampaikan ide gagasan, tapi bicara mengembangkan orang lain. John C. Maxwell pernah mengatakan bahwa jika Anda ingin hidup selama beberapa bulan, maka tanamlah gandum. Jika ingin hidup selama beberapa tahun, maka tanamlah pepohonan. Jika Anda ingin hidup selamanya, karena pengetahuan, pengalaman yang Anda bagikan kepada orang lain, maka kembangkanlah manusia. Senang ketemu Kang Deddy. Luar biasa sekali Pongki, terima kasih banyak nih waktunya ya. Ini sangat luar biasa dan semoga bisa menginspirasi para trainer, calon trainer di seluruh Indonesia, dan sukses untuk Public Speaking Academy. Luar biasa.